Pemirsa, kebakaran hebat yang melanda Glodok Plaza menewaskan 7 orang, sementara 14 orang lainnya masih dalam pencarian. Proses evakuasi ini masih terus dilakukan, walaupun saat ini dihentikan sementara karena memang dari pihak damkar sendiri menyerahkan prosesnya kepada pengelola gedung untuk mengatasi kondisi bangunan atau struktur bangunan yang dikatakan labil. Betul sekali, dan pagi tadi juga PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi mendatangi Glodok Plaza dan menyaksikan sendiri ya kerusakan yang terjadi di TKP kebakaran. Nah, apa yang sebenarnya terjadi dalam musibah tersebut? Apakah para pengunjung ini tidak dapat segera menyelamatkan diri saat titik api muncul, dan bagaimana evaluasi sistem keamanan pada gedung tersebut? Kita akan berbincang dengan Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gulkarmat Provinsi Jakarta, ada Bapak Satriadi Gunawan, dan juga pengamat tata kota dari Universitas Indonesia, Bang Hendrikus Andi Simarmata. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Saya mau ke Pak Satria terlebih dahulu. Pak Satria, saat ini proses evakuasi dihentikan sementara, tapi bisa diceritakan Pak, bagaimana situasi saat petugas melakukan penyelamatan di Glodok Plaza? Ya, jadi pada saat sampai dengan saat ini, Plaza Glodok itu memang kita nyatakan pemadaman sudah selesai, dan saat ini masih berlangsung evakuasi terhadap data korban yang sudah masuk ke poskotis kami, poskomando taktis kami. Seluruhnya ada informasi ada 14 yang diduga masih ada ya pada saat kejadian berada di lokasi. Nah, sampai dengan saat ini kita sudah menemukan 7 jenazah ditambah dengan tadi baru saja sekitar jam 17.30 itu ditemukan juga satu lagi di lantai 8 itu. Jadi totalnya semua sekarang 8 yang sudah berhasil kita evakuasi untuk kita serahkan kepada pihak kepolisian. Tepatnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Baik, Pak Satriadi, ini kan 8 orang sudah ditemukan, sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk proses identifikasi. Lalu masih ada, kita katakanlah belasan orang yang masih dinyatakan hilang. Sebetulnya apa sih Pak yang menjadi kendala sulitnya proses pencarian ini, kan mengingat api juga sudah padam, Pak? Iya, memang api sudah padam. Tapi kan memang karena struktur bangunan sudah berubah gitu ya, apalagi kondisinya tadi pagi baru saja saya bersama Pak PJ Gubernur menyaksikan melalui Bronto Skylight dari atas, itu memang struktur bangunannya itu sudah banyak yang rubuh dan banyak terhalang oleh besi-besi. Jadi ini juga menjadi kendala kami untuk melaksanakan evakuasi korban. Untuk itu kami butuh waktu koordinasi dengan pemilik dan pengelola gedung untuk merapikan dulu terkait dengan besi-besi yang menghalangi kami pada saat kita akan melakukan evakuasi. Karena memang bangunannya sudah berisiko juga bagi kami untuk apabila kita masuk ke dalam untuk melakukan evakuasi korban. Baik, Pak Satriadi, ini kan harusnya kan gedung itu dilengkapi dengan fasilitas keamanan ya, seperti misalnya alarm kebakaran. Nah, informasi yang ataupun hasil penyelidikan sementara ini bagaimana Pak? Apakah memang tidak ada bunyi alarm pada saat kejadian kebakaran tersebut? Nah, kalau terkait dengan ini perlu penyidikan dulu ya, perlu investigasi, karena nanti kami kan prinsipnya bahwa melakukan pemadaman, kemudian setelah melakukan pemadaman baru mungkin dari pihak kepolisian akan melakukan investigasi secara keseluruhan. Nah, nanti kita tunggu aja bagaimana hasil dari hasil penyidikan dari kepolisian, begitu Mbak. Baik, 8 korban ini ditemukan di mana saja Pak? 8 korban rata-rata ditemukan di lantai 8. Oke, di lantai 8 itu boleh dijelaskan Pak, itu lantai apa, kemudian ruangan apa, atau toko-toko apa, begitu? Ya, kalau di lantai 8 itu, kan yang terdampak itu memang lantai 7, 8, dan 9. Nah, lantai 9 itu posisinya sudah rubuh, ya, kita sudah rubuh melimpah di lantai 8. Nah, itu yang tadi Pak Gubernur sampaikan bahwa karena rubuhnya itu menjadi
menjadi hambatan kami untuk melakukan evakuasi korban. Karena korban juga sudah menyatu dengan bahan material yang terbakar kan. Nah, kita menyisirnya agak sulit gitu untuk masuk ke dalamnya. Nah, kemudian kalau lantainya peruntukannya di situ ada tempat hiburan, juga ada kafe, dan satu lagi dan ada beberapa kios lah, ada kios-kios gitu. Baik, artinya ke-8 korban ini ditemukan berada di tempat hiburan, Pak? Kita belum bisa pastikan, karena kan konstruksi bangunannya sudah berubah ya. Sekat-sekat itu sudah tidak, sudah berubah. Nah, apakah itu tempat hiburan atau bukan, kita belum bisa memastikan gitu, Pak. Oke, maksud kami 8 ini, misalnya yang terakhir, kantong jenazah terakhir yang ke-8 ini apakah ditemukan di satu titik atau terpisah begitu? Terpisah dari posisi yang 7 yang sudah kita temukan, hanya posisinya di lantai 8. 7 sampai dengan 8-nya itu ada di lantai 8 semua. Baik, mungkin juga dapat digambarkan Pak Satriadi, tadi kan Anda katakan bahwa lantai 9 ini rubuh menimpa lantai 8. Nah, saat ini proses apa yang akan dilakukan? Ya, untuk sampai saat ini kita koordinasi dengan pemilik dan pengelola gedung untuk bisa melakukan pembersihan. Nah, ini kita lagi menunggu koordinasi, kita lihat hari ini apakah koordinasinya seperti apa, karena kan tidak mudah juga mencari ahli atau tukang yang memang bisa melakukan perapihan lokasi tempat kebakaran, karena memang sangat luas dan kebetulan juga banyak besi-besi yang sudah rapuh juga. Nah, ini juga menjadi satu kendala, maka kami tunggu koordinasi kepastiannya dari pengelola dan pemilik. Nah, kalau setelah selesai koordinasi baru kita lakukan penyisiran kembali gitu loh. Baik. Tapi sampai dengan saat ini kami tetap melakukan pelan-pelan melakukan pencarian atau evakuasi korban. Baik, Pak Satriadi, mungkin ada saran dari Gulkarmat sendiri bagaimana kalau melihat konstruksi bangunan yang sudah rapuh, struktur bangunannya juga mungkin peta bangunan juga tidak diketahui oleh Gulkarmat, ini apakah kemudian evakuasi ini harus membongkar seluruh gedung agar bisa menemukan korban lain yang masih hilang atau bagaimana nih? Ya, tadi seperti yang ditayangkan kan kondisinya saat ini juga banyak besi-besi yang sudah rubuh, karena bangunan lantai 9 itu rubuh gitu, turun ke bawah gitu. Nah, terus itu juga jadi hambatan kami. Nah, makanya mungkin perlu ada kerjasama dengan para pengelola pemilik dan untuk segera cepat untuk dibenahi kondisinya agar kami beserta pihak kepolisian bisa melakukan tugas untuk mengevakuasi dan menginvestigasi lokasi tersebut. Baik, Pak Satriadi, apakah sudah ada dugaan apa yang menjadi penyebab dari kebakaran ini? Sampai saat ini belum, karena ini perlu penyidikan lagi, perlu dilakukan investigasi oleh tim Inavis dari kepolisian. Makanya saya sampaikan tim kepolisian pun juga harus hati-hati masuk ke dalam karena kondisinya memang bangunan sudah tidak stabil. Nah, untuk bisa melakukan itu maka harus dilakukan pembersihannya dulu dari puing-puing dan dari besi-besi yang tertancap-tancap itu. Baik, tapi betul titik api ini berasal dari lantai 7? Kalau informasi awal memang dari lantai 7 atau 8 titik apinya. Cuman tempatnya dari mana kita belum bisa pastikan. Maka nanti diperlukan adanya investigasi sumber api dari mana dan penyebabnya apa. Nah, nanti kita tunggulah hasilnya seperti apa. Baik, proses evakuasi masih dihentikan sementara menunggu pihak pengelola kemudian memberikan peta begitu ya, peta struktur bangunan agar bisa mempermudah Gulkarmat melakukan evakuasi. Tapi pastinya kebakaran ini pemirsa jadi pembelajaran juga untuk gedung-gedung lainnya. Apa yang mungkin harus ditingkatkan mungkin dari fasilitas keamanan atau utilitas lainnya. Nanti kita akan bahas usai jeda berikut. Kabar Petang masih akan kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan kembali dialog kita. Saya ingin langsung ke Bang Andi. Ini kan kalau kita melihat kebakaran di Glodok Plaza ini mengakibatkan 8 orang meninggal dunia, kemudian di situ ada sejumlah orang yang masih dinyatakan hilang. Apa yang sebetulnya perlu dievaluasi dari misalnya jalur evakuasi yang mungkin tidak sesuai standar atau apa? Ada
pandangan lain yang bisa Anda berikan dari kacamata keilmuan Anda? Silakan. Ya, paling nggak isu utamanya kan kenapa sampai 8 orang, ini kita isunya fatality rate namanya, atau tingkat kefatalitasan suatu bencana. Nah, yang pertama yang kita harus cek mungkin adalah untuk membantu Inavis adalah usia gedungnya ya. Karena umumnya di kawasan Glodok itu dibangun sekitar tahun 70-80-an. Jadi harusnya dilakukan monitoring secara berkala, inspeksi secara berkala untuk mengetahui apakah bangunan tersebut safety atau tidak safety. Terutama misalnya kehandalan dari sprinkler ketika ada api, apakah airnya menyemprot dengan baik atau enggak. Kedua, akses terhadap tangga darurat, apakah pintunya tidak keset-keset sehingga kemudian orang jadi susah untuk lewat. Nah, jadi di situ kita bisa kemudian melihat kenapa kemudian ada sampai banyak korban jiwa ini ya. Nah, ini yang seharusnya kita bisa hindari dari setiap suatu peristiwa bencana, apalagi kebakaran. Nah, di dalam kawasan Glodok ini tentu juga punya supporting system. Nah, yang pertama itu tentu adalah hidran system, di mana menurut standar itu ada berjarak kurang dari 30 meter, sehingga kemudian ketika ada terjadi kebakaran, pemadam bisa langsung connect dengan hidran eksternal untuk cepat memadamkan api. Nah, di sekitar Glodok itu bahkan ada yang terdekat pemadam kebakaran Glodok, ada di Mangga 2, ada di Mangga Besar. Jadi seharusnya tidak terlalu lama untuk bisa mencapai tempat kejadian ya. Nah, jadi upaya kita pembelajaran pertama adalah bagaimana api itu supaya lebih cepat padam, itu sebenarnya sudah bisa dengan sistem yang ada di Glodok. Cuma umur bangunan ini apakah menjadi salah satu penyebab ketika dia maintenance-nya tidak dilakukan dengan baik. Jadi sebaiknya memang nanti ada dokumen as-built drawing dari yang direncanakan, yang dibangun sesuai rencana, baru nanti dilakukan investigasi mana yang kemudian mengalami perubahan besar ketika terjadi api. Oke, artinya bisa dikatakan ada dugaan kelalaian maintenance begitu ya, karena kalau dari pernyataan Pak Satriadi kan menyatakan setelah kebakaran tersebut lantai 9 langsung ambruk, harusnya kan tidak begitu ya, dari konstruksi bangunan harusnya masih kokoh begitu walaupun semuanya sudah habis kalau memang maintenance-nya terjaga begitu. Ya, jadi itu biasanya nanti ketahuan dari dokumen reguler inspeksi bangunannya. Jadi nanti tinggal diminta kepada pemilik gedung oleh pemerintah apakah memang sudah terjadi inspektur pengawas bangunannya untuk melakukan monitoring. Nanti kita lihat di situ laporannya seperti apa. Karena biasanya ada rekomendasi untuk mengantisipasi gitu ya. Jadi yang paling penting itu bagaimana pencegahan dari satu bangunan. Misalnya kayak semprotan pemadam itu juga harus dicek secara berulang, dites. Ada semacam latihan juga, itu juga harus dicek apakah building management ya, belum tentu building owner adalah building management. Building management itu melakukan secara periodik gitu. Nah, sehingga kita nanti dari situ lihat laporannya apakah memang sudah secara periodik, apakah memang bekerja semua, dites satu-satu gitu ya. Nah, termasuk itu peringatan dininya juga ya. Alarm tadi ya yang alarm dan sprinkler itu kan sebenarnya untuk menunda besarnya api sehingga mereka punya waktu yang cukup untuk mencapai tangga darurat. Dan biasanya dalam satu desain lantai kita sudah memperhitungkan jarak untuk orang keluar gitu ya. Nah, itu yang nanti kita tunggu dari hasil investigasinya seperti apa. Tetapi yang mungkin jadi catatan juga buat kita ketika ada satu kebakaran di kawasan yang padat seperti ini, maka hal yang penting adalah bagaimana setiap bangunan ini harus memperhatikan dirinya dengan baik. Selama setiap bangunan ini tidak saling menjaga diri, maka itu bisa berdampak kepada bangunan yang lain. Kayak kita di jalan, kita safety, kendaraan lain nggak safety, mobilnya ada yang remnya kurang atau apa, akhirnya kan bisa mengakibatkan risiko. Nah, artinya setiap bangunan ini harus menjadi support system untuk bangunan lainnya. Persis. Baik, saya ingin ke Pak Satriadi. Pak Satriadi tadi kan yang dikatakan adalah bahwa hidran sistem ini harusnya berfungsi. Nah, itu yang kita ingin ketahui. Apakah ketika pemadam kebakaran ini tiba di lokasi, hidran sistem di sekitar gedung dari Glodok Plaza ini berfungsi dengan baik, Pak? Ya. Jadi tadi saya sepakat ya, memang perlu ada ketahanan terhadap bangunan-bangunan gedung tersebut. Kami ibaratkan kayak perahu di tengah lautan lah. Dia harus memprotek diri dia sendiri tanpa tergantung dengan pihak eksternal.
ada 4 hal yang mungkin perlu diberikan pemahaman terkait dengan proteksi kebakaran. Pertama, akses masuk petugas pemadam kebakaran ke lokasi tersebut itu harus kita pastikan bisa terjangkau. Kemudian alat proteksi kebakaran aktif dan pasif seperti sprinkler, smoke detector, APAR dan sebagainya itu memang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian adanya MKKG, manajemen keselamatan kebakaran gedung. Jadi siapa berbuat apa pada saat kejadian kebakaran itu memang terstruktur, terorganisasi. Kemudian tersedianya 2 tangga penyelamatan. Nah, kalau ditanya kaitan dengan gedung Plaza Glodok ini, secara akses kami tidak kesulitan. Secara sumber air pada satu hidrannya pun bisa kita manfaatkan. Nah, pada saat sebelum kejadian MKKG-nya mereka juga sudah kami melihat gelaran selang yang dilakukan oleh tim yang ada di lokasi tersebut. Karena kan selangnya akan agak beda dengan pemadam punya gitu. Nah, itu yang mungkin yang beberapa yang ingin kita tekankan lah kepada pemilik gedung. Ini menjadi bahan evaluasi kita semua bahwa harus memang memastikan gedung-gedungnya itu 4 hal itu memang terawat dan terpelihara. Nah, yang perlu memang adalah terkait dengan pelatihan. Jadi memang harus dilakukan pelatihan, dilakukan pengecekan terus apakah proteksi kebakaran yang ada di gedung tersebut aktif dan berfungsi dengan baik gitu. Oke, tadi Pak Satriadi menyatakan ada sprinkle tersedia, tapi Anda melihat ada bekas-bekas mungkin sprinkle itu berfungsi atau tidak gitu, apakah tim menemukan bahwa memang sempat bekerja, namun memang karena kondisi ambruk, kemudian akhirnya ya tidak bisa juga memadamkan api yang ada di dalam gedung? Jadi memang resiko kebakaran itu kan pada saat awal pertama ya, pada saat itu mungkin mereka berusaha untuk memadamkan gitu. Tapi memang karena sudah ada upaya untuk memadamkan, tapi karena apinya terus membesar, nah kemudian baru telepon hubungi kami. Nah, pada saat di lokasi memang api sudah mulai agak besar gitu, di lantai antara lantai 7 dan 8 lah gitu ya. Baik. Nah, itu mungkin yang perlu juga diberikan pemahaman, kalau memang terjadi apa-apa segeralah lapor ke petugas pemadam kebakaran terdekat. Gitu. Oke. Baik, saya ingin ke Bang Andi. Bang Andi, tadi kan kalau kita lihat ada 4 poin yang disampaikan oleh Pak Satriadi gitu ya. Kita melihat bahwa akses bagus, hidran berfungsi dan seterusnya. Tapi menurut catatan Anda, kenapa bisa sampai korban ini berjumlah 8 dan sejumlah, ya belasan lah, artinya kita bilang belasan orang dinyatakan hilang. Ini kan cukup banyak jumlahnya. Ya, jadi mungkin yang tadi disampaikan Pak Satriadi perlu divalidasi karena ada, tapi belum tentu properly working, bekerja secara tadi upaya proper. Pemadaman juga sempat ya kan? dilakukan. Nah, jadi gitu. Sebenarnya yang kita mau lihat dari peristiwa kebakaran sampai dia padam, dia berapa lama padamnya, itu yang perlu jadi pembelajaran gitu ya. Jadi kalau menurut saya yang penting yang harus segera ditunggu dari investigasi ini adalah infrastrukturnya apakah bekerja, fasilitas yang ada apakah bekerja, jadi bukan hanya ada tapi bekerja, dan kemudian apakah building management di sana, orang-orangnya sudah terlatih untuk ketika ada emergency situation seperti ini. Nah, itu yang hanya bisa dilakukan ketika investigasi, dilakukan wawancara, ditanya, dan laporan-laporan bahwa ada berkala, building audit itu juga menjadi kunci untuk mengetahui apakah layak atau tidaknya satu bangunan di dalam satu kota itu terjadi. Biasanya kita ada namanya SLF, sertifikat layak fungsi, itu yang nanti bisa dicek. Nah, dari situ kemudian ada catatan-catatan apakah ada yang kurang atau enggak. Memang dugaan-dugaan bisa banyak, tapi menurut saya framework itu yang harus dipakai. Ya. Nah, tadi saya ingin melanjutkan bahwa kemampuan bangunan untuk bisa mengamankan dirinya itu harus menjadi kewajiban. Karena ini menyangkut ratusan orang, bahkan kalau bangunan bertingkat gitu ya. Makanya di situ enforcement dari pemerintah daerah itu menjadi penting. Selain itu juga adalah pengawasan rutin nih dari tim bangunan gedung ini supaya tidak terjadi sesuatu. Nah, masalahnya adalah begitu banyak bangunan di Jakarta, SDM pemerintah ini kan hanya terbatas di dinas teknis.
Nah, seharusnya kita udah mulai mendorong aparatur di kelurahan, bahkan di setingkat kelurahan atau kecamatan memiliki kompetensi untuk melakukan pengawasan itu. Karena Jakarta ini terlalu besar hanya untuk satu dinas. Jadi dinas mungkin melatih atau menempatkan orang di setiap kelurahan agar melakukan rutin checking gitu. Rutin checking ini penting pada kawasan yang tua, kota tua misalnya. Atau bangunan yang sudah tua dari tahun 80-an, dari tahun 70-an. Karena mungkin pada saat itu material bangunannya tidak punya safety seperti material bangunan yang sekarang. Karena dengan pengalaman kan riset pasti akan ada bangunan yang tidak rentan lagi terhadap api gitu. Tapi itu kan butuh retrofitting, butuh segala macam. Nah, ini yang kita perlu cek satu-satu. Jadi tingkat resiko itu kita dalam satu kawasan itu udah tahu, oh ini nanti resiko tinggi nih, kalau ada apa-apa ini resiko paling tinggi. Sehingga kita bisa itu menarik. Tadi ketika ada bangunan yang katakanlah secara struktur tidak rentan lagi terhadap api dan seterusnya. Jadi apa yang harus dilakukan? Apakah dirubuhkan, kemudian dibangun ulang dan seterusnya? Karena di kita ini kan bangunan tua banyak sekali kan? Jadi pertama adalah meminimalisir magnitude-nya. Jadi bagi kita tahu ada yang sudah agak rentan atau sangat rentan, itu harus cepat bagaimana lokalisirnya. Hidrannya kita cek eksternalnya, hidran dalamnya sprinkler di dalam diperkuat, dan kemudian harus ada pelatihan yang dikontrol oleh pemerintah. Karena ini harus menjadi kewajiban. Kalau di bangunan modern, kita mau ada seminar di itu pasti ada instruction dulu kan. Nah, itu yang bangunan-bangunan lama itu yang perlu dibiasakan lagi, bahkan menjadi budaya bahwa safety itu menjadi sangat penting di tahap awal dalam setiap memulai satu kegiatan di bangunan itu. Baik. Oke, baik. Pak Satriadi, selama ini Pak, apakah Sudin ataupun juga dinas-dinas seperti Gulkarmat begini sering dilibatkan tidak Pak untuk mengevaluasi gedung-gedung tua gitu? Dari catatan Anda sendiri, mungkin kapan terakhir kali Glodok Plaza mungkin melakukan seperti macam konsultasi begitu atau evaluasi dengan dinas terkait, seperti apa Pak? Iya, tapi sebelum ke arah menjawab pertanyaan itu, memang benar Mbak. Jadi ini bukan hanya peran serta dari pemerintah juga, tapi ini menjadi tanggung jawab bagi para pemilik atau pengelola gedung gitu ya. Jadi memang seharusnya di dalam aturan itu ada fire safety manager di setiap gedung-gedung tersebut. Nah, itulah mereka lah yang bertanggung jawab terhadap peralatan atau proteksi kebakaran itu terawat atau tidak, berfungsi baik atau tidak. Nah, kalau di pihak kami memang melakukan pemeriksaan, tapi pada saat hari itu kita periksa, kan 1 bulan kemudian apakah berfungsi atau tidak, itu menjadi tanggung jawab para pemilik dan pengelolanya. Maka memang perlu peran serta dari pemilik dan pengelola untuk memastikan bahwa gedungnya itu memiliki alat proteksi kebakaran dan sarana prasarana proteksi kebakaran penyelamatan yang sesuai dengan ketentuan. Nah, kemudian memang Glodok, kalau ditanya Plaza Glodok ini kapan pernah terjadi kebakaran, ada pernah kejadian memang 2 tahun yang lalu, tapi nggak besar, segera bisa ditangani oleh internal mereka gitu. Itu Mbak. Baik. Ya, sekali lagi kita mengucapkan tentunya turut bela sungkawa kepada seluruh korban dan keluarganya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Satriadi dan tim Damkar yang telah berjibaku memadamkan api, bertaruh nyawa, bahkan sampai saat ini melakukan proses evakuasi gitu ya. Dan juga terima kasih kepada Bang Andi yang telah memberikan insight banyak kepada kita bagaimana gedung itu seharusnya dapat menyelamatkan bangunan dan struktur termasuk orang-orang yang berada di dalamnya. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya telah berdialog bersama kami di program Kabar Petang. Sehat dan sukses selalu.